ilegal, ya. Pajak kita diambilin, tapi status kita masih ilegal. Jadi tolonglah untuk petinggi-petinggi negeri ini, kalau mau membuat suatu peraturan, tolong lebih objektif lagi. Kami juga anak-anak bangsa loh, kami juga rakyat Indonesia. Driver Legend Indonesia terbentuk tanggal 7 Juni 2019 yang beranggotakan didominasi oleh para tokoh-tokoh ojol, ketua umum, para sesepuh, dan juga sebagian aktivis pejuang ojol Indonesia, dan juga teman-teman dari ranah relawan. Tujuan dibentuknya Driver Legend Indonesia ini adalah untuk kita mempererat lagi tali silaturahmi dan ukhuwah, karena PR dari ojol Indonesia itu sendiri masih banyak, ya. Masih banyak PR kita yang belum selesai, yang harus sama-sama kita perjuangkan, dan itu tidak bisa diwakilkan oleh 1, 2, 3 wadah, tapi keseluruhan. Utamanya soal regulasi, tarif, dan juga hal-hal lain terkait dari keberadaan profesi ojol Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini kami demokratis. Seperti kata William Shakespeare, sastrawan Inggris, apalah arti sebuah nama. Jadi ada di sini wadah-wadah yang namanya serigala, hantu, harimau, singa. Bahkan ada juga dari teman-teman yang bergelar panglima atau raja, ya. Apalah arti sebuah nama. Tapi dalam hal ini legend atau legenda, bahasa Inggris dari legend itu sendiri, legenda adalah apa yang menjadi buah bibir dari khalayak luas. Dan keberadaan profesi ojek online ini sudah menjadi legenda, sudah menjadi perbincangan, sudah menjadi buah bibir dari masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia. Kalau untuk tujuan mungkin learning by doing, ya, kita learning by doing, karena tidak mungkin untuk menyatukan berbagai visi dan misi dari berbagai kepala yang berbeda-beda. Tetapi dalam hal ini mungkin kita tidak bisa bersatu, ya, kita tidak bisa bersatu, atau mungkin sulit untuk bersatu, tapi insya Allah kita bisa bersama. Jadi kalau untuk tujuan, kita belum sampai ke titik goal kita membentuk Driver Legend Indonesia itu sendiri. Keinginan terbesar dari Driver Legend Indonesia itu sendiri adalah menanamkan kesadaran daripada seluruh rekan-rekan. Kalau kata lirik lagu Bob Marley, when you know you're coming from, then you will know where you coming from. Jadi kalau kamu tahu asal-muasalmu atau sejarahmu, maka kamu akan tahu dari mana kamu berasal, ya. Jadi dalam hal ini kita jangan sampai lupa, apakah teman-teman yang sudah pada PM, yang sudah tidak pada aktif lagi di ojol, ataupun teman-teman yang masih aktif di ojol, kita jangan lupakan sejarah asal-muasal kita, bahwa perjuangan ini belum berakhir. Perjuangan apa sih? Perjuangan memperjuangkan nasib ojol itu sendiri. Ya tarif, ya regulasi, ya keberadaan kita di ojol. Kebetulan saat ini saya bersama Wasekjen Driver Legend Indonesia, Bang Ali. Mungkin ada sedikit tambahan dari Bang Ali, silakan. Untuk tambahan tadi dengan apa? Perjuangan kita itu belum ada habisnya. Sampai ojol ini benar-benar kita sejahtera semua. Diakui, ya. Diakui. Sekarang PM sepihak. Itu kita harus perjuangkan. Diperjuangkan. Tapi benar-benar sampai sejahtera lah. Ya simpelnya gini, ya. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, tentunya dalam hal ini kita yang berprofesi sebagai driver ojol, kita juga ingin mendapatkan pengakuan seperti profesi lain pada umumnya.
seperti buruh, security, ya, atau bahkan pegawai-pegawai perusahaan swasta. Jadi sudah sepantasnya, ya, apalagi dalam hal ini kita juga dikenakan pajak pendapatan dari 2014 loh, nggak main-main, ya, dari 2014 sampai ke 2021. Tapi kok kita masih ilegal, ya? Pajak kita diambilin, tapi status kita masih ilegal. Jadi tolonglah untuk petinggi-petinggi negeri ini, kalau mau membuat suatu peraturan, tolong lebih objektif lagi. Kami juga anak-anak bangsa loh, kami juga rakyat Indonesia. Mungkin bisa diakomodir secara bijak dan objektif. Tentu legal dalam hal ini adalah pemerintah mengakomodir profesi ojol ini, ya. Jadi kami sangat mengharapkan sekali dalam hal ini pemerintah sebagai penyambung lidah kami, orang tua kami yang bisa membela hak dan aspirasi kami sebagai ojol, entah itu dalam hal regulasi tarif dan juga hal-hal lain, hak-hak driver ojol Indonesia yang kadang disikapi secara sepihak dan subjektif oleh manajemen aplikator. Contoh seperti PM sepihak, suspend, ya. Jadi dalam hal ini kami semua driver ojol Indonesia sangat mengharapkan sekali peran aktif pemerintah untuk turun langsung menjembatani perihal ojol ini. Yang utama kemitraannya. Apa sih kemitraan itu? Ya, terkait perihal profesi ojol ini, kita ini sebagai apa? Karena dalam hal ini mitra ini kan dititik beratkan untuk aset dan hal sebagainya lah. Dalam hal ini kalau kita kupas tuntas, tentu ada banyak teman-teman yang juga memiliki kompetensi lebih dibanding kami yang mampu menjawab hal tersebut. Tapi dalam hal ini tentu kemitraannya yang kita titik beratkan, yang kita garis bawahi. Status kemitraan antara mitra dan juga manajemen aplikasi. Tema-tema militansi, Legend sudah ikut serta dalam aksi 282 terkait pernyataan Ibu Hajah Nurhayati Monoarfa yang menyatakan bahwa angkutan umum atau roda 2 ini ilegal, dan kita sudah tergabung bersama Tiposi saat aksi 282 lalu. Kita support segala macam wacana aksi perjuangan ojol Indonesia, baik dari Legend sendiri ataupun dari faksi-faksi perjuangan ojol yang lain. Ada berbagai upaya yang driver Legend Indonesia ini lakukan. Salah satunya adalah dengan kita mengadakan acara Kobar Semangat, yang mana acara Kobar Semangat ini adalah event kegiatan silaturahmi rutin bulanan driver ojol Indonesia. Jadi dalam hal ini teman-teman yang punya aspirasi, yang sudah terputus mitra, yang joki, ya, bisa menuangkan aspirasinya di situ. Sementara teman-teman yang lain yang punya ide-ide solusi ataupun wacana yang lain bisa dituangkan di situ. Jadi kita take and give-nya di media acara Kobar Semangat. Kalau nggak salah itu 28 Oktober di Cibitung, tuan rumah pertama Kobar Semangat. Untuk acara Kobar itu kita pengen silaturahmi ojol itu terus terbentuk, terutama yang udah PM, mau dia joki atau apa, tetap bisa berkumpul di situ di acara ngopi bareng kita. Aspirasi mereka bisa dituangkan di situ. Di situ kan banyak tokoh-tokoh ojol juga yang berdatang, bisa saling tukar pikiran. Siapa tahu ada solusi yang udah ke PM, solusinya apa, kita ada sosial apa di situ. Bisa melibatkan mereka yang udah ke PM, yang terbatas usia, udah nggak bisa naik atau apa. Legend itu kan ada sosialnya. Siapa tahu solusi buat mereka itu ada. Kalau udah mau datang, insya Allah ada jalan kok solusinya. Kita murni dari ojol, oleh ojol, dan untuk ojol. Jadi itu aja. Kita tidak ada sponsor,
kita juga bukan kita tidak punya orang tua dari aplikator atau instansi pemerintah. Ya ini murni dari ojol untuk ojol. Hanya dengan 10.000, meskipun kita berjauhan jarak dan waktu, kita masih dapat tetap saling mengunjungi satu sama lain. Meskipun sekarang sedang pandemi, kita masih dapat tetap saling menguatkan satu sama lain. Insya Allah ya, mudah-mudahan Kobar ini tetap terus berkembang. Terus kita juga bisa menggandeng teman-teman kita dari pihak ketiga, ya, sponsorship misalnya kan, entah dari berbagai produk apa. Mudah-mudahan kita bisa juga mengunjungi di luar Jabodetabek, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, ya, Sulawesi. Tentu kita juga pengen ketemu sama saudara-saudara kita, sesama pejuang ojol, pejuang aspal yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Isi dalam acara Kobar itu intinya kita tertata dengan rapi. Dari uang yang 10.000 tadi dibilang sama pembina kita, itu kita dijelasin biayanya untuk apa, konsumsi segala macam, karena kita nggak ada sponsor dari manapun. Kita murni dari uang 10.000 itu ojol untuk ojol, kita ngopi bareng dengan uang 10.000 itu. Di dalamnya itu ya kita ngobrol saling-saling di situ, kegiatan silaturahmi, menuangkan aspirasi. iya. Ya mohon maaf ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, aplikator ini kan masih segmented. Dari hal itu kita tidak bisa merangkul teman-teman kita yang berbeda perusahaan. Ya mohon maaf, saya sebut produknya ya, saya sebut subjeknya Gojek, Grab ya. Kalau di Kobar itu bebas bang, kita fleksibel, mau dari Gojek, mau dari Grab ataupun aplikator lain, silahkan yuk kumpul yuk. Sementara kalau di aplikator itu hanya pihak-pihak tertentu yang mendapatkan otorisasi, ya, kopdar internal manajemen dengan mitra Gojek atau Grab ya, tapi tidak mengakomodir aspirasi keseluruhan driver ojol Indonesia. Siapapun pihak yang mau berpartisipasi aktif, berperan aktif, ikut serta dalam acara Giat Kobar Semangat ini, kami terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun, baik itu pihak aplikator ataupun juga instansi pemerintah. Dalam hal ini kami menyadari ya, berbagai informasi-informasi perihal teknis operasional sehari-hari ya, tentu kan itu juga untuk disampaikan ke bawah. Nah, kami selaku inisiator dari Kobar Semangat, kami menerima dengan tangan terbuka ya. Jadi kita ini ibaratnya hubungan simbiosis mutualisme sebagai sesama kawan. Jadi jangan anggap legend ini lawan. Untuk rekan-rekan di manajemen Gojek, manajemen Grab, gabung sama kita. Kita ngopi bareng, ngobrol pikiran bareng lewat event Kobar Semangat. Kopi bareng, semangat silaturahmi. Sebagaimana seorang kawan, adalah hal yang lumrah jika kita saling memberikan input satu dan yang lain. Kita bukan musuh, kita bukan lawan. Kalian kawan kami, silakan kalau mau bergabung sama Kobar Semangat, kami persilakan dengan tangan terbuka. Mungkin di situ kalian mau menyampaikan berbagai informasi ya, perihal teknis operasional baik di Gojek ataupun di Grab, silakan. Dan untuk teman-teman para aktivis pejuang, yuk bareng-bareng teman-teman dari ranah koordinasi sosial dan relawan kemanusiaan, yuk gabung yuk. Jadi Kobar Semangat ini fleksibel, luas dan luas, tidak baku dan kaku. Kita tumpahkan semua aspirasi kita di situ, bukan untuk saling berkelahi, saling menghujat. Jadi jangan cuman kita cuap-cuap di wadah, di medsos. Kita ketemu langsung, kita duduk bareng, kita tuangkan apa yang mau kita sampaikan. Berbagai ide, hal
yang kreatif, yang solutif untuk teman-teman semua. Ya, apalagi di masa pandemi saat ini, ketika semuanya susah, sulit. Tentu dalam hal ini teman-teman di berbagai wilayah, di berbagai daerah, teman-teman ojol juga mengharapkan ada masukan dari teman-teman di ibu kota, di Jabodetabek. Jadi ayo kita bersatu tanpa kata tapi. Taruhlah kita sulit untuk bersatu, tapi insya Allah kita bisa bersama. Salam solid satu aspal. Jos.